Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 6 ingin menunjukkan hasil video kami tentang teori produksi dan kegiatan perusahaan. Dengan anggota kelompok, Oktavina Inyakauku NIM 31, Dinova Amaria NIM 44, Maida Kori NIM 45, dan Abraham Omega Lolo NIM 56. Teori produksi dan kegiatan perusahaan. Teori produksi adalah konsep yang menjelaskan bagaimana perusahaan mengubah input menjadi output untuk menghasilkan barang atau jasa. Kegiatan perusahaan mencakup semua aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah produk dan mencapai tujuan ekonomi. Bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Perusahaan perseorangan dimiliki dan dikelola oleh satu orang dengan risiko dan keuntungan penuh. Keputusan bisnis cepat dan tanpa melibatkan pihak lain. Firma dan CV. Firma didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan tanggung jawab sama, sedangkan CV memiliki sekutu aktif dan pasif dengan tanggung jawab terbatas. Dan yang terakhir, perseorangan terbatas atau PT. Perusahaan berbadan hukum dengan modal dari saham, pemegang saham bertanggung jawab terbatas dan keputusan diambil melalui RUPS. Bentuk lain organisasi dan peran perusahaan. Perusahaan milik negara atau PMN dimiliki pemerintah dengan tujuan menyediakan barang publik, menciptakan lapangan kerja, dan mengendalikan sektor strategis, contoh PLN dan Pertamina. Yang kedua, perusahaan dalam teori ekonomi. Unit analisis yang menggabungkan faktor produksi untuk menghasilkan barang atau jasa, bertindak rasional untuk efisiensi dan keuntungan maksimal. Dan yang ketiga, perusahaan dalam teori. Badan usaha berbasis kekeluargaan untuk kesejahteraan anggota dengan prinsip keanggotaan, terbuka, dan pembagian hasil adil. Selanjutnya, tujuan strategi memaksimumkan keuntungan. Yang pertama, tujuan utama, memaksimumkan keuntungan dengan selisih penerimaan dan biaya produksi terbesar. Dan yang kedua, kombinasi input optimal, memilih proporsi input terbaik agar output memaksimalkan dengan biaya minimum melalui analisis fungsi produksi. Yang ketiga, biaya dan hasil marginal. Keuntungan maksimal tercapai saat biaya marginal sama dengan hasil marginal. Dan yang keempat, penyesuaian dan skala teknologi. Menyesuaikan produk sesuai pasar dan mengadopsi teknologi efisien untuk meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, fungsi produksi dan biaya. Fungsi produksi, hubungan teknis antara input atau tenaga kerja dan modal, dan output yang dihasilkan. Dan biaya produksi. Yang pertama, biaya tetap tidak berubah walaupun produksi berubah, contohnya sewa dan gaji. Dan yang kedua, biaya variabel, berubah sesuai volume produksi, contohnya bahan baku atau upah harian. Yang ketiga, biaya total, jumlah biaya tetap dan variabel. Selanjutnya, produksi jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama, jangka pendek. Beberapa input tetap seperti modal hanya tenaga kerja yang dapat diubah secara cepat. Kapasitas produksi terbatas. Dan yang kedua, jangka panjang. Semua input variabel, perusahaan dapat menyesuaikan skala produksi dan teknologi secara penuh. Selanjutnya, hukum hasil yang makin berkurang dan produksi marginal. Nomor 1, produksi total, jumlah output keseluruhan dari input yang digunakan. Yang nomor 2, produksi rata-rata, rata-rata per unit input dihitung tapi dibagi jumlah input. Dan nomor 3, produksi marginal, tambahan output dari penambah 1 unit input menurun setelah titik tertentu sesuai hukum diminishing returns. Dan yang terakhir tentang isokuan, isokos, dan maksimasi produksi. Yang pertama, kurva isokuan menunjukkan kombinasi tenaga kerja dan modal yang dihasilkan output sama. Yang kedua, garis isokos menunjukkan kombinasi input yang dapat dibeli dengan biaya tertentu. Dan yang ketiga, maksimasi produksi. Titik singgung isokuan dan isokos menunjukkan kombinasi input paling efisien untuk produksi maksimal dengan biaya terbatas. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.